Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai wujud wacana, yaitu wacana kebahasaan dan wacana non-kebahasaan. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya, Saifi Maizan, kemudian Sofia, dan Rita. Baik, untuk memanfaatkan waktu, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Rita. Saudara Rita, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Berdasarkan realitasnya, wacana dibagi menjadi dua jenis, yaitu wacana verbal dan wacana non-verbal. Wacana verbal adalah wacana yang menggunakan bahasa, sehingga disebut sebagai wacana kebahasaan. Hal ini karena wacana verbal memiliki struktur bahasa yang lengkap dan tersusun dari kalimat-kalimat yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan makna. Dalam hal ini, wacana mencakup ide, gagasan, dan konsep yang dapat dipahami baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan wacana nonverbal adalah wacana yang tidak menggunakan bahasa, tetapi berupa rangkaian tanda atau isyarat yang bermakna. Karena tidak melibatkan bahasa, wacana ini disebut wacana non-kebahasaan. Selain itu, wacana kebahasaan dan wacana non-kebahasaan memiliki ciri masing-masing. Nah, ciri wacana kebahasaan yaitu 1. Memiliki hubungan proposisi, koherensi, dan kohesi. Yang kedua, membentuk untaian kalimat-kalimat. Yang ketiga, memiliki hubungan yang kontinu dan berkesinambungan. Yang keempat, merupakan rekaman bahasa yang utuh dari peristiwa komunikasi. Yang kelima, bisa berbentuk transaksional maupun intraksional sesuai dengan konteksnya. Adapun ciri wacana non-kebahasaan yaitu merupakan rangkaian isyarat atau tanda-tanda yang bermakna. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Rita yang telah menyampaikan materinya. Penyampaian materi kedua akan disampaikan oleh Sofia. Saudara Sofia, disilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai struktur dari wacana kebahasaan dan juga struktur dari wacana non-kebahasaan. Nah, teman-teman, untuk struktur dari wacana kebahasaan ada 3. Yang pertama pendahuluan, lalu pengembangan isi dan juga kesimpulan. Pada pendahuluan kita akan memperkenalkan tema ataupun judul dan juga topik yang akan dibahas dalam wacana kebahasaan. Dan pada tahap kedua atau pada struktur yang kedua yaitu struktur pengembangan isi, kita akan menyampaikan atau menjelaskan tema dan juga topik yang telah disampaikan pada pendahuluan. Barulah pada kesimpulan kita akan menyimpulkan isi dari wacana kebahasaan yang kita bahas. Nah, adapun struktur dari wacana non-kebahasaan ada 4. Yang pertama yaitu konteks situasi, lalu yang kedua ada strategi penyampaian, yang ketiga ada struktur makro, dan yang keempat ada kohesi dan koherensi. Teman-teman, pada struktur yang pertama yaitu struktur konteks situasi, kita akan menyelaraskan wacana yang kita gunakan atau wacana yang kita bahas dengan konteks situasi seperti lingkungan, budaya, dan juga kondisi sosial yang mempengaruhi adanya wacana tersebut. Lalu pada yang kedua yaitu struktur penyampaian, strategi penyampaian. Pada strategi penyampaian ini kita akan menyelaraskan wacana dengan penyampaian yang ingin kita gunakan seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu wacana kebahasaan akan menggunakan wacana nonverbal atau struktur nonverbal. Kemampuan-kemampuan nonverbal yang dimiliki oleh pembicara ataupun penyampai sehingga akan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dan yang ketiga ada struktur makro. Nah, pada struktur makro ini mencakup tema ataupun topik yang akan dibahas pada wacana. Barulah pada kohesi dan koherensi tentunya harus ada penyelarasan antara setiap struktur ke struktur lainnya sehingga terbentuk kohesi dan juga koherensi pada wacana. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada saudara Sofia yang telah menyampaikan materinya. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai contoh dari wujud wacana kebahasaan dan non-kebahasaan. Yang pertama ada contoh dari wujud wacana kebahasaan, diantaranya ada wacana dialog, adalah obrolan atau percakapan antara 2 orang atau lebih, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kemudian ada wacana narasi, adalah cerita yang bertujuan untuk memaparkan terjadinya suatu peristiwa seperti dongeng, novel, dan anekdot. Selanjutnya ada wacana
deskripsi adalah penggambaran suatu objek sehingga pembaca seolah melihat sendiri objek tersebut seperti dalam deskripsi pemandangan atau objek. Selanjutnya ada wacana eksposisi adalah penjelasan wujud suatu objek yang biasanya digunakan dalam karya tulis ilmiah atau ensiklopedia. Selanjutnya ada wacana argumentasi adalah bukti suatu kebenaran dengan argumen yang diajukan seperti pada esai atau makalah. Selanjutnya ada wacana persuasi. Wacana persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu seperti pada iklan atau pidato. Selanjutnya ada wacana monolog. Wacana monolog ini dituturkan oleh satu orang dan tidak menghendaki adanya respon orang lain seperti khotbah atau pidato. Selanjutnya ada wacana polilog. Wacana polilog ini dituturkan oleh lebih dari 2 orang penutur seperti diskusi mahasiswa atau drama. Adapun contoh wujud wacana non-kebahasaan adalah tanda-tanda bermakna yang ada pada rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Selain itu, gerak-gerik anggota badan tertentu yang telah dipahami maknanya juga termasuk ke dalam contoh wujud wacana non-kebahasaan seperti menggelengkan kepala berarti tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah presentasi dari kelompok 5 telah selesai. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.